Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 17 Juni 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda baik dari daerah hingga mancanegara. Panitia Pilpanak Nagori Maria Bandar digugat ke PT UN. Gugatan dilakukan karena tergugat meloloskan calon panghulu yang diduga masih merupakan anggota TNI. Pesta demokrasi pemilihan serentak Panghulu Nagori se-Kabupaten Simalungun telah usai, namun perselisihan mengenai Pilpanak pun masih berlanjut hingga kini. Salah satu calon panghulu mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau Petun Medan untuk menyelesaikan sengketa terkait keputusan yang merugikan salah satu pihak. Petun Medan menggelar persidangan dengan pokok perkara sengketa pemilihan serentak Panghulu Nagori se-Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan 15 Maret 2023 yang lalu, di mana Juster Sibarani dan Ayu Budi Lestari menggugat panitia pemilihan Panghulu Nagori Maria Bandar karena panitia menetapkan Maralo Martoloneus Simanjuta yang diduga merupakan anggota TNI. Kuasa hukum penggugat Sepri Ijon Maujana Saragi menerangkan hal itu jelas melanggar karena syarat menjadi calon Panghulu Nagori tidak merupakan anggota aktif TNI dan Polri serta pegawai negeri sipil serta pegawai BUMN dan BUMND. Sepri menjelaskan pada tanggal 17 Januari 2023 kliennya Ayu Budi telah memberikan keberatan kepada panitia pemilihan atas pencalonan Maralo Martoloneus Simanjuta sebagai bakal calon Panghulu Nagori Maria Bandar. Namun keberatan tersebut tidak ditanggapi panitia pemilih. Malah panitia menetapkannya sebagai calon panghulu yang akan dipilih di Maria Bandar. Penggugat juga kembali melayangkan surat keberatan tertanggal 8 Mei 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 kepada Bupati Simalungun atas ditetapkannya Maralo Martoloneus sebagai pemenang pemilihan Panghulu Nagori Maria Bandar. Gugatan ini didaftarkan tanggal 28 Mei 2023 sebagai upaya hukum untuk membatalkan SK Panitia Pilpanak tentang pemenangan suara dalam pemilihan Panghulu, walaupun akibatnya akan terjadi tumpang tindih yang merugikan pemerintah daerah. Diakibatkan Bupati Simalungun telah melantik pemenang dalam Pilpanak pada 7 Juni 2023 lalu. Jelang Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan mengeluarkan surat edaran terkait SOP persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban untuk menjamin kesehatan hewan kurban. Mendekati Lebaran Idul Adha 2023 1444 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran berisikan standar operasional prosedur atau SOP terkait persyaratan teknis lalu lintas hewan kurban antar provinsi atau pemasukan ke Provinsi Sumatera Utara dan antar kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat resmi yang telah ditandatangani oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara sejak 6 Juni 2023 lalu, persyaratan tersebut yakni mendapat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan atau rekomendasi pemasukan berisi tentang pernyataan kesediaan menerima hewan dan ternak dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dibutuhkan, bahwa memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang direkomendasikan oleh daerah tujuan. Hewan sapi, kerbau, kambing, atau domba diminta 14 hari sebelum dilalu lintaskan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis penyakit menular atau PMK. LSD dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari kabupaten atau kota daerah asal. Sementara itu pemasukan hewan kurban dari provinsi lain menuju Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, yakni mendapatkan rekomendasi pemasukan dari Provinsi Sumatera Utara, mendapatkan rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal, di mana hewan tersebut yang berasal dari wabah PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK minimal 2 kali, dibuktikan dengan surat keterangan vaksinasi atau sertifikasi vaksinasi atau telah terpasang barcode yang telah terinput program vaksinasi dan hewan dinyatakan negatif PMK berdasarkan uji laboratorium. Sementara itu, hewan kurban dapat dilalu lintaskan antar kabupaten kota setelah memenuhi persyaratan, diantaranya mendapatkan rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan. Hewan mendapatkan vaksinasi PMK minimal 1 kali, dibuktikan dengan surat keterangan vaksinasi atau sertifikasi vaksinasi dari kabupaten kota asal atau telah terpasang AirTag berbarcode yang telah terinput program vaksinasi PMK. Seperti diketahui, Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara Lis Handayani Siregar mengatakan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha di Sumatera Utara aman. Stok di Sumatera Utara diklaim tercukupi. Saat ini jumlah hewan ternak sapi ada sebanyak 65.293 ekor. Jenis hewan kerbau tersedia 15.340 ekor, sedangkan jenis hewan kambing
sebanyak 46.007 ekor dan jenis hewan domba ada sebanyak 46.007 ekor. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan sistem pemilu di Indonesia tetap proporsional terbuka. Meski hanya dihadiri 8 dari 9 hakim, namun pengamat hukum menyebutkan putusan tersebut tetap sah. Putusan sistem pemilu 2024 telah ditetapkan. Mahkamah Konstitusi secara sah menolak sistem pemilihan umum tertutup dengan putusan perkara nomor 114/TPUU-XX/2022. Maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka. Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung MK Jakarta pada Kamis mengatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hakim Konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Putusan itu disetujui oleh 8 dari 9 hakim yang ada. Satu hakim diantaranya yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Politikus PDIP M. Nurdin meyakini bahwa partainya akan menerima apapun keputusan MK terkait sistem pileg. Partai berlambang kepala benteng moncong putih itu dipastikan tetap melaksanakan putusan MK meskipun jika akhirnya Pileg 2024 tetap akan melakukan dengan sistem proporsional terbuka. Sebelumnya gugatan itu pun mendapat penolakan dari 8 partai politik yang ada di parlemen yakni fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, P3, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan. Salah satu alasannya adalah sistem itu dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menegaskan bahwa putusan perkara uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tetap sah meski hanya 8 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang ikut dalam rapat permusyawaratan. Quorum rapat untuk mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 orang hakim. Dengan demikian, 1 orang hakim yang tak hadir dalam rapat tak bisa menyandera proses dalam menentukan putusan. Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat tempur bekas milik Angkatan Udara Qatar. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan pesawat tempur TNI sudah banyak yang terlalu tua. Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan pesawat tempur TNI sudah banyak yang terlalu tua. Saat ini pesawat TNI sedang perbaiki sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi untuk mengoperasionalkan semua pesawat tempur. Pembelian pesawat bekas itu untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU sebelum pesawat baru Rafale yang dibeli dari Prancis datang ke tanah air. Pesawat yang baru modern sudah dikontrak sebanyak 42 unit. Untuk mengisi gap selama rentang waktu tersebut, lanjut Prabowo, pesawat yang dinilai potensial ialah Mirage 2005. Dia mengaku bersyukur berhasil mengakuisisi jet tempur asal Qatar ini meskipun barang bekas. Menurut Prabowo, pesawat Mirage cukup canggih walaupun bekas Qatar karena flying horse-nya masih sedikit sehingga masih bisa dipakai minimal 15 tahun atau 20 tahun lagi. Alasan lain membeli pesawat itu menurut Prabowo, teknologi jet Mirage 2005 tergolong mutakhir. Dia mengatakan pilot-pilot AU juga akan dilatih mengoperasionalkan Mirage 2005 sebelum nantinya beralih ke Rafale. Di balik itu, media asing menyoroti pembelian 12 jet tempur RI Mirage 2005 buatan Prancis yang sebelumnya digunakan Qatar. Hal itu setidaknya dimuat di Reuters dan dilansir CNA. Pembelian disebut tetap dilakukan meski muncul kritik dari anggota DPR. Parlemen mengatakan pesawat tersebut sudah terlalu tua. Pembelian jet tempur yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu senilai 792 juta US dollar atau hampir 12 triliun rupiah. Pembelian dilakukan melalui Agensi Perdagangan Excalibur Internasional, unit perusahaan pertahanan Czechoslovak Group pada Januari. India dan Pakistan diterjang topan Biparjoy. Lebih dari 150.000 warga dievakuasi. Pihak berwenang India dan tetangganya Pakistan mengevakuasi lebih dari 150 orang dari daerah pesisir yang rentan saat topan Biparjoy yang datang dari Laut Arab mendekat dan mendarat pada Kamis malam 15 Juni 2023. Biparjoy berarti bencana atau malapetaka dalam bahasa Bengali, berjarak 140 km dari pelabuhan Jakhau di negara bagian Gujarat di India Barat dan 230 km dari pelabuhan Karachi di selatan Pakistan, kata petugas cuaca. Direktur Departemen Meteorologi India,
di Gujarat Manorama Mohanty memperkirakan topan akan mendarat sekitar tahun 2000 atau 2030 waktu setempat. Ditambahkannya bahwa topan di Laut Arab dapat menyebabkan gelombang setinggi 2 hingga 3 meter yang dapat membanjiri dataran rendah pesisir kedua negara tersebut. Biparjoy dinilai sebagai badai kategori 1 yang paling parah pada skala 1 sampai 5 dan tampaknya telah kehilangan kekuatannya. Kecepatan angin berkelanjutan maksimum topan diperkirakan 115 sampai 125 km per jam dan hembusan hingga 140 km per jam. Sedangkan perakiraan Rabu pada 14 Juni 2023 adalah 150 km per jam. Hampir 95.000 orang telah dievakuasi dari 8 wilayah pesisir Gujarat yang mungkin terkena topan dan dibawa ke tempat penampungan darurat. Pejabat Pakistan mengatakan sekitar 62.000 orang telah dievakuasi dari daerah berisiko pada Rabu malam. Pusat pertolongan pertama didirikan di aula sekolah dan gedung pemerintah lainnya untuk melindungi para pengungsi di kedua negara itu. Saat badai mendekati dataran, kecepatan angin meningkat di sekitar Jakhau. Seorang pejabat pajak, Amit Arora, di distrik Kutch, tempat topan kemungkinan akan mendarat dan lebih dari 50 orang telah dievakuasi. Di kota pesisir Wanfi, seorang saksi mengatakan angin kencang menumbangkan pepohonan dan menyebabkan genangan air. Rumah-rumah beratapkan jerami di pantai Gujarat dapat dihancurkan, sementara tanaman perkebunan dan jalan berisiko rusak parah. IMD memperingatkan dalam sebuah pernyataan tentang gangguan pada jaringan kereta api. Demikian Top 5, untuk selengkapnya Anda bisa mengakses berita terkini di Harian Mistar dan Mistar ID. Saya Novita Sari, sampai jumpa.